Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas FM 23D, kelompok GOAT dan hiperurisemia. Dengan saya Andini, Saya Winda Widi Astuti. mari kita mulai presentasi. Yang pertama, epidemiologi gout dan hiperurisemia. Hiperurisemia menyebabkan terjadinya antara lain adalah konsumsi makanan tinggi purin, konsumsi alkohol, kondisi medis tertentu seperti gangguan ginjal dan hipertensi, penggunaan obat-obatan seperti diuretik, riwayat keluarga dengan hiperurisemia jenis kelamin anak laki-laki beresiko, serta obesitas. Gout lebih sering ditemukan pada laki-laki dibandingkan perempuan. Prevalensinya diperkirakan sebesar 5,9% pada laki-laki dan 2% pada perempuan. Peningkatan kadar asam urat pada laki-laki umumnya terjadi sejak pubertas, dengan puncak kejadian gout dari usia 40-60 tahun. Meskipun dapat muncul lebih awal jika terdapat predisposisi genetik dan faktor risiko lainnya. Pada perempuan, peningkatan kadar asam urat terjadi setelah menopause dengan puncak kejadian pada usia 60-80 tahun. Pada perempuan, peningkatan kadar asam urat terjadi setelah menopause. Resiko gout meningkat signifikan pada usia lanjut, terutama pada individu dengan gangguan fungsi ginjal atau kelainan metabolisme purin. Faktor risiko artritis gout meliputi usia, jenis kelamin, riwayat penggunaan obat, obesitas, serta konsumsi makanan tinggi purin dan alkohol. Laki-laki memiliki kadar asam urat serum yang cenderung lebih tinggi dibandingkan perempuan, sehingga beresiko lebih besar mengalami artritis gout. Selanjutnya, patofisiologi hiperurisemia terjadi akibat gangguan dalam mekanisme hemostasis kadar asam urat dalam tubuh. Kadar asam urat dalam serum merupakan hasil dari keseimbangan antara proses produksi dan ekskresi. Apabila terjadi ketidakseimbangan antara kedua proses tersebut, maka dapat terjadi kondisi hiperurisemia. Hiperurisemia akan menyebabkan hipersaturasi asam urat, yaitu kondisi ketika kadar asam urat dalam serum melebihi ambang kelarutannya. Keadaan ini akan merangsang terjadinya pengendapan kristal asam urat dalam bentuk garam monosodium urat pada berbagai jaringan tubuh. Sementara itu, gout dapat terjadi akibat peningkatan kadar asam urat dalam darah yang bisa disebabkan oleh dua faktor utama. Yang pertama yaitu overproduksi atau underreaction asam urat. Asam urat merupakan produksi akhir dari degradasi purin yang berasal dari makanan, konversi asam urat nukleat jaringan, dan sintesis de novo purin. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andini. Baik, berikutnya adalah tanda dan gejala. Manifestasi klinik gout sangat tergantung pada fase penyakit yang sedang berlangsung. Perjalanan penyakit gout ini terdiri dari 3 fase utama. Yang pertama itu ada fase hiperurisemia asimptomatik, yakni biasanya ditandai dengan peningkatan kadar asam urat serum lebih dari 6,8 mg per desiliter tanpa keluhan klinis. Lalu yang kedua ada fase artritis gout akut, merupakan fase yang paling simptomatik dengan onset nyeri yang mendadak. Biasanya terjadi pada sendi MTP pertama, disertai dengan eritema, pembengkakan, rasa panas, dan nyeri tekan yang ekstrim. Lalu ketiga ada fase
interkritikal, yakni periode bebas, gejala antara serangan akut. Apabila serangan tidak ditangani secara adekuat, penyakit berkembang menjadi gout kronik yang ditandai dengan inflamasi sendi persisten, deformitas sendi, dan pembentukan tofus akibat pengendapan kristal MSU jangka panjang. Selanjutnya adalah pemeriksaan lab. Pemeriksaan asam urat serum kadar asam urat ini biasanya lebih dari 6,8 mg per desiliter yang mengindikasikan hiperuremia. Nilai ini tidak bersifat diagnostik absolut karena dapat ditemukan kadar normal saat serangan akut. Lalu yang kedua ada analisis cairan sendi, yakni biasanya pemeriksaan mikroskopis terhadap cairan sinovial yang merupakan standar emas untuk diagnosis definitif. Lalu yang ketiga itu ada pemeriksaan penunjang tambahan, diantaranya ada radiografi, yakni bisa memberikan gambaran erosi pada sendi pada fase kronik. Selanjutnya ada DECT, yakni dapat mendeteksi tanda double contour, mengindikasikan adanya kristal urat pada kartilago sendi. Lalu yang terakhir itu ada pemeriksaan fungsi ginjal dan metabolik. Pemeriksaan ini berfungsi untuk mengevaluasi komorbid seperti nefropati, diabetes, atau sindrom metabolik. Yang pertama ada terapi non-farmakologis, yakni biasanya dengan modifikasi gaya hidup, dilakukan pada pasien baik asimptomatik maupun simptomatik. Yang kedua ada diet nutrisi, bisa dengan menghindari makanan tinggi purin seperti jeroan, daging merah, seafood, atau juga bisa dengan mengurangi konsumsi alkohol, terutama bir, batasi minuman manis tinggi fruktosa seperti soda, jus kemasan, dan perbanyak konsumsi air putih. Lalu ada terapi farmakologisnya, biasanya dapat dilakukan dengan obat penurun produksi asam urat seperti allopurinol dengan dosis awal 100 mg per hari, lalu dititrasi sesuai dengan kebutuhan. Efek sampingnya bisa menunjukkan reaksi alergi dan ruam kulit. Lalu yang kedua itu bisa dilakukan dengan pengobatan menggunakan febuxostat, yakni bisa menjadi alternatif bila intoleransi allopurinol dengan dosis 40-80 mg per hari. Lalu juga ada dengan obat pemecah kristal urat seperti terapi enzimatik, pegloticase. Jarang digunakan tapi bisa digunakan khusus pada kasus berat atau refrakter. Yang terakhir adalah terapi gout. Yang pertama bisa direkomendasikan obat untuk serangan gout akut yang onsetnya itu kurang dari 12 jam seperti colchicine dengan dosis awal 1 mg diikuti 1 jam kemudian 0,5 mg. Selanjutnya adalah terapi pilihan lain seperti OAIN, kortikosteroid oral, dan atau bila dibutuhkan aspirasi sendi diikuti injeksi kortikosteroid. Nah, colchicine dan OAIN tidak boleh diberikan pada pasien yang mengalami gangguan fungsi ginjal berat. Nah, kesimpulan dari farmakoterapi gout dan hiperuremia ini dilakukan untuk meredakan nyeri saat serangan akut dan menurunkan kadar asam urat jangka panjang. Obat lini pertama gout akut meliputi colchicine, OAIN, dan kortikosteroid. Untuk pencegahan kekambuhan bisa digunakan dengan allopurinol atau febuxostat sebagai penurun produksi asam urat, serta probenecid untuk meningkatkan ekskresi.
Pemilihan obat dapat disesuaikan dengan kondisi pasien dan terapi dikombinasikan dengan edukasi gaya hidup sehat agar hasil pengobatan yang optimal. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.